tapi justru peluang gitu Pak. Ya. Nah kalau kita misalnya lihat lagi upaya-upaya yang ada sekarang itu, menurut pendapat Pak Benyamin itu udah sejauh apa upaya kita ini Pak? Artinya apakah misalnya katakan 2003 itu datang, kita itu kira-kira kalau kita bikin skala 1 sampai 10 siap sekali. Nah kita bagaimana kira-kira posisi kita ini Pak? Ya, kembali kepada kesiapan aparatur pemerintah Pak ya, birokrasi, administrasi publik. Sebenarnya kalau kita menengok ke belakang, sejak Orde Baru ini kita canangkan, pemerintah selalu berusaha untuk menyempurnakan, mendayagunakan aparatur pemerintahnya. Dan sampai sekarang, upaya-upaya itu sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional. Selalu tercantum dalam GBHN, dalam Repelita dan dilaksanakan. Nah, tentu di masa yang akan datang dalam rangka menghadapi era globalisasi, pemerintah pun juga akan semakin giat mengupayakan peningkatan dari aparaturnya itu. Katakanlah keinginan itu bisa kita ketahui melalui statement dari Golkar belum lama ini bahwa Golkar berusaha untuk menghilangkan monopoli, menghilangkan korupsi, menghilangkan kolusi, monopoli dan sebagainya. Itu mengisyaratkan pada kita betapa besarnya kemauan dari pihak kekuatan yang sekarang berkuasa di lembaga-lembaga legislatif kita untuk di masa depan ini akan lebih menggalakkan lagi peningkatan aparaturnya. Tapi terlepas daripada itu adalah memang birokrasi kita ini masih menyidap sejumlah penyakit. Ini ya. Jadi statement Golkar di satu sisi memang memperlihatkan kesungguhan, pada sisi lain sebenarnya memperlihatkan bahwa ada penyakit yang masih diderita oleh birokrasi kita. Nah, mengapa demikian? Barangkali karena hubungan antara birokrasi seperti yang dikemukakan oleh Prof. Azhar Kasim tadi dengan kekuatan-kekuatan di luar birokrasi itu belum harmonis. Ya, sehingga birokrasi lebih banyak berperan sebagai master daripada atau ketimbang sebagai servant di dalam proses politik gitu. Ini tidak dimaksudkan bahwa birokrasi semata-mata hanya melaksanakan kebijakan saja. Itu jadi pernyataan bahwa sebaiknya birokrasi itu hanya sebagai servant dan bukan master, tidak menghalangi bahwa birokrasi juga bisa berperan di dalam meracik kebijakan, di dalam menjabarkan kebijakan yang lebih rinci dari kebijakan yang dibuat oleh para pembentuk kebijakan, policy makers di tingkat nasional dan sebagainya. Tapi dimaksudkan agar kekuasaan birokrasi jangan tidak terkendali, sehingga sulit. Ya, memang birokrasi ini di satu sisi perlu otonomi, tapi di sisi lain juga perlu ada kontrol dari berbagai pihak.